Halo bosku, kembali lagi bersama SPM Auto Hanbut bosku. Bosku, kali ini saya akan mereaction ya, atau mereaksi pemasangan perdam di luar negeri. Pemasangan di luar negeri itu seperti apa sih? Atau sama tidak nih proses pemasangannya seperti Indonesia dan bahannya seperti apa? Oke bosku, kita langsung putar aja ya videonya. Langsung kita putar ya. Nah, ini nggak tahu nih ini mobil apa nih. Saya belum tahu ini yang mau dipasang perdam ini mobil apa nih. Seperti biasa lah ya, ya dibongkar-bongkar dulu nih bos untuk prosesnya. Nah, dibongkar dulu. Kalau tidak kita agak cepatin ya, karena ini durasinya lama nih bosku. Durasinya sekitar 22 menit ya, durasinya. Kita langsung next aja ke menit. Bentar, kita next aja ya, menit kedua. Oke, sebentar bosku. Nah, ini spek bahan yang dipasang mungkin ya. Spek bahan yang dipasang nih sepertinya putih rubber nih bosku. Sama nih, STP kok, STP silver, STP gold, STP di keterangannya STP nih ya produknya ya bosku ya. Produk STP nih yang dipasang nih. Tapi tulisan di perdamnya beda. Ini ukurannya lebih kecil nih bosku. Ini ukurannya lebih kecil ya. Ukurannya yang jelas lebih kecil dibanding yang seperti kita pasang atau seperti yang saya pasang. Ini ukurannya umumnya ini kan ukuran yang sering saya pasang ya ukurannya 50 cm kali 75 cm bosku, tapi ini setengahnya ya, otomatis kalau hitung per lembar ini lebih boros nih pemakaiannya. Tapi nggak tahu nih ukuran sekecil ini harganya lebih murah atau seperti apa, kita nggak tahu nih. Seperti biasa lah ya, dibersih-bersihkan dulu. Kita langsung next aja ya bosku ya, kita langsung next agar videonya lebih cepat. Nah, kali ini dia mau tes ya. Tingkat kebisingannya itu ada antara 75 dB ya. Berapa tadi dia tunjukin tuh di HP-nya. Ini posisi mobil belum jalan nih. Kita pengen tahu nih. Tapi ini posisi udah dibongkar bosku ya mobilnya. Mobilnya sudah dibongkar nih. Nah, dia tes dulu nih. Ini mobil posisi box belakangnya udah dibongkar semua ya. Ini kurang jelas bosku, kurang jelas di berapa dB. Oh, di angka 75-80 dB bosku. Di antara 75 sampai 80 dB nih tingkat kebisingannya. Oke, ini langsung proses pemasangan. Ya benar fix ini bahan putih rubber bosku. Ini mobil-mobil luar nih bosku, mobil Amerika dan mobil Eropa nih. Peredam aspalnya pun sudah bagus ya. Peredam aspalnya udah bagus di peredam bawahnya. Seperti biasa lah ya di roll ini pemasangan. Bosku, ini video saya naik karena kenapa? Biar lebih cepat ya. Karena yang ingin tahu itu saya proses pemasangannya seperti apa dan bahannya seperti apa. Ternyata bahannya sama ya, bahannya putih rubber nih yang dipasang. Cuman saya mau lihat lagi bahan lapisan kedua dan lapisan ketiga. Biasanya itu untuk pemasangan perdam yang maksimal itu sampai 3 layer bosku ya pemasangannya. Jadi saya ingin tahu nih proses untuk lapisan kedua. Makanya videonya mau saya next sih bosku ya. Ini setelah dipasang nih, ini untuk area belakang ya, untuk area belakang. Area belakangnya katanya dia sudah dipasang. Oke. Kita next aja bosku ya, kita next videonya, kita percepat. Seperti biasa lah diketok-ketok ya sebelum sebelum pemasangan, dia ketok-ketok dulu sama kayak kita kan. Sebelum dipasang dan sesudah dipasang sama nih, diketok-ketok dulu lah ya. Ini proses pemasangan ini di bodi samping nih bosku, atau di atas roda belakang nih, bodi samping bagian dalam. Oke, video akan saya percepat lagi bosku, saya akan percepat di bagian proses pemasangan bagian depan ya.
Saya percepat proses pemasangan di bagian depan. Ternyata sama, ini bahannya bahan putih rubber. Oke, langsung saya next lagi videonya, dia memakai bahan apa lapisan keduanya nih. Saya pengen tahu lapisan keduanya dia memakai bahan apa nih. Ini fix bahan foam, atau kalau di kita di lokal Noiskill NK 10 yang foam. Mohon maaf ya bosku, suaranya masuk. Lagi ajan di sini, lagi ajan. Fix ini bahan NK10, Noiskill NK10 itu berbentuk foam ya yang dia tunjukin. Cuman dia mau dipasang di lapisan keberapa nih? Oke, saya next lagi ya, saya next lagi. Kita lihat aja proses pemasangannya. Pemasangannya di roll bosku ya. Setahu saya ini kalau Noiskill NK10 kalau di roll itu jadi gepeng, jadi gepeng, dia nggak mengembang gitu. Jadi dia tidak di roll bosku. Kalau saya itu tidak di roll kalau NK10 karena cukup direkatkan saja. Biar dia tetap mengembang ya. Karena lebih ke fungsinya ini buat audio bosku, buat audio nih, audio ini akan lebih enak kalau layar kedua ini memakai NK10 nih yang seperti ini pasang nih. Dan untuk lapisan ketiganya baru akustik NK18, versi murahnya Glasul lah. Jadi dia ini lapisan keduanya memakai NK10 bosku, atau yang foam ya. Oke, kita next lagi aja lah bosku ya, karena sudah tahu pemasangannya. Oh ya bosku ya, kalau bosku mau lihat video fullnya, ini di channel ini bosku, di channelnya RM Garage ya, RM Garage. Bosku bisa dilihat di channel YouTube-nya RM Garage untuk video fullnya ya. Video lengkapnya bosku bisa lihat. Kalau di sini saya mau lihat proses pemasangan, bahan yang dipakai. Oke, kita next lagi. Sekarang ke ini nih. Setelah selesai pemasangan dia tes. Setelah dipasang mungkin dia mau tes berapa dB nih berkurangnya nih. Berapa dB berkurangnya. Kita lihat nih ada berapa dB. Ini dia lagi tes ya. Saya kurang ngerti juga nih bahasa Inggris. Kita lihat ini turun di angka 65, 61. Kurang jelas nih bos, kameranya kurang jelas ke HP-nya. Tadi 65, 66 bos. Cukup jauh ya berkurangnya. Padahal dia memakai bahan foam loh. Foam untuk lapisan keduanya. Mungkin kalau pakai akustik lebih bagus lagi ya. Ya, kalau setahu saya kalau untuk foam ini bos, untuk foam ini atau NK10 itu memang untuk memaksimalkan audionya. Akustiknya baru di lapisan kedua. Ternyata ini ada di turun naik lah, tapi berkurang 65, 67 gitu, dari 75 80 dB berkurang ya lumayan. Karena bosku berkurang 5 dB aja itu udah lumayan banget. Saya pernah tes. Kalau sebelum dipasang dan sudah dipasang itu berkurang 5 dB pun udah lumayan bagus ya untuk proses pemasangan. Full pemasangan ini bisa turun 10 sampai 10 dB nih. Di angka 65 nih. 65, 66. Mohon maaf ya kalau kurang jelas nih, tapi ya, penglihatan saya itu 65, 66 nih di kameranya. Kameranya 65, 66. Oh ternyata sama ya, ternyata sama lah proses pemasangannya. Cuman dia lebih condong ke NK10 untuk lapisan keduanya. Oke bosku ya. Kalau bosku mau video reaction yang lainnya, bosku bisa komen di kolom komentar. Nah, di antara umumnya dapat di angka 66 dB, 66 dB rata-ratanya. Kalau di luar negeri ini sepi bosku. Di luar negeri ini kalau ngetes tuh enak, bisa lihat jalan-jalannya sepi. Beda kalau kita ya di dalam negeri, susah bosku. Kalau di dalam negeri itu ngetes kebisingan itu susah bosku. Misalkan seperti ini, pada saat belum dipasang peredamnya, itu kondisi jalan kan berubah-ubah bosku. Apalagi sepi, apalagi ramai, apalagi sedang, kan terus kita pasang terus kita tes.
pada saat di posisi jalan yang kita tes ini, dia tuh lebih ramai enggak posisi jalan rayanya. Itu mempengaruhi banget. Makanya susah kalau di jalan ramai kayak di kita di area Jabotabek ini susah untuk ngetes DB, Bos. Beda kalau di luar negeri ini sepi. Jadi pada cara dia ngetes posisi mobil lagi sepi nih di luar. Bahkan nggak ada knalpot brong. Dia nggak ada knalpot, di kita ada knalpot brong apa ya kan? Susah, Bosku. Tapi kalau di luar negeri enak nih buat ngetes-ngetes. Oke, Bosku, mungkin itu aja yang bisa sampaikan.